sebentar yuk bareng aku Dewi. Oke Akademia, hari ini kita akan belajar mengenai kemerdekaan beragama dan berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Indonesia. Tujuan pembelajaran pada pelajaran kali ini adalah memperjelas agama di Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang religius. Berbagai aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan agama tumbuh dan berkembang di wilayah Indonesia. Tradisi keagamaan dan artefak peninggalan masa lalu cukup banyak untuk menunjukkan bukti bangsa Indonesia sebagai bangsa religius. Salah satu bukti religiusitas bangsa Indonesia adalah Candi Prambanan. Candi Prambanan merupakan candi Hindu yang terbesar di Indonesia. Sampai saat ini, belum dapat dipastikan kapan candi ini dibangun dan atas perintah siapa. Namun, kuat dugaan bahwa Candi Prambanan dibangun sekitar pertengahan abad ke-9 oleh raja dari Wangsa Sanjaya, yaitu Raja Balitung Mahasambu. Dugaan tersebut didasarkan pada isi prasasti Sriwagra yang ditemukan di sekitar Prambanan, dan saat ini tersimpan di Museum Nasional di Jakarta. Prasasti berangkat tahun 778 Saka 856 Masehi ini ditulis pada masa pemerintahan Rakai Pikatan. Kebesaran bangsa Indonesia sebagai bangsa yang meyakini adanya Tuhan Yang Maha Esa dibuktikan juga dengan adanya Candi Borobudur. Dalam Kitab Negara Kertagama 1365 Masehi disebut-sebut tentang Budur, sebuah bangunan suci Buddha aliran Wajradhara. Menurut Casparis dalam Prasasti Sri Kahulunan tahun 842 Masehi, dinyatakan tentang kawulan Ibu Misambara. Berdasarkan hal itu, ia berpendapat bahwa Borobudur merupakan tempat pemujaan. Para ahli berpendapat bahwa candi ini mulai dibangun sekitar tahun 780 Masehi pada masa pemerintahan Raja-Raja Wangsa Sanjaya. Bangunannya memakan waktu berpuluh-puluh tahun dan baru selesai sekitar tahun 830 Masehi, yaitu pada masa pemerintahan Raja Samaratuja dari Wangsa Sailendra. Pada tahun 950 Masehi, Candi Borobudur terkubur oleh lava letusan gunung berapi dan baru ditemukan kembali hampir 1000 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1814. Penemuan kembali Candi Borobudur adalah atas jasa Sir Thomas Stamford Raffles. Nah, Akademia, ternyata kebesaran agama Islam antara lain dibuktikan oleh kemegahan Masjid Agung Demak. Masjid Agung Demak berupa bangunan Jawa yang sangat kental adalah 4 soko guru atau tiang kokoh penyangga atap yang bertumpuk. 4 tiang besar setinggi 19,54 meter dan berdiameter 1,45 meter ini dipercayai merupakan sumbangan 4 wali penyebar Islam di Jawa. Keempat soko guru ini berdiri kokoh di ruang utama masjid yang dikonstruksi di 4 penjuru arah. Soko Guru Barat Laut merupakan sumbangan Sunan Bonang dan Soko Guru Timur Laut sumbangan Sunan Kalijaga. Sementara Soko Guru Arah Tenggara sumbangan Sunan Ampel dan Soko Guru sebelah Barat Daya merupakan sumbangan dari Sunan Gunung Jati. Salah satu bukti masuknya agama Kristen Katolik atau agama Katolik adalah Gereja Katedral Jakarta. Gereja Katedral Jakarta nama resminya adalah Santa Maria Pelindung diangkat ke surga atau The Kerk van Onze Liefvrouw den Hemelopemi. Gedung gereja ini diresmikan pada 1901 dan dibangun dengan arsitektur neogotik dari Eropa, yakni arsitektur yang sangat lazim digunakan untuk membangun gedung gereja beberapa abad yang lalu. Gereja yang sekarang ini dirancang dan dimulai oleh Pastor Antonius Dickmas dan peletakan batu pertamanya dilakukan oleh Provikaris Carolus Wenneke. Pekerjaan ini kemudian dilanjutkan oleh Sweeper School Sweep ketika Dickmas tidak bisa melanjutkannya.
dan kemudian diresmikan dan diberkati pada 21 April 1901 oleh Edmundus Sibradus Leupen, SJ, Vikaris Apostolik Jakarta. Gereja Immanuel Jakarta adalah bukti adanya pemeluk agama Kristen Protestan atau agama Kristen di Indonesia. Gereja Immanuel awalnya adalah gereja yang dibangun atas dasar kesepakatan antara umat reformasi dan umat Lutera di Batavia. Pembangunannya dimulai tahun 1834 dengan mengikuti hasil rancangan Horst pada 24 Agustus 1835. Batu pertama diletakkan 4 tahun kemudian, pada tanggal 24 Agustus 1839. Pembangunan berhasil diselesaikan. Bersamaan dengan itu, gedung ini diresmikan menjadi gereja untuk menghormati Raja William I, Raja Belanda pada periode 1813 sampai dengan 1840. Pada 1985, orgel ini dibongkar dan dibersihkan sehingga sampai kini dapat berfungsi dengan baik. Sekarang, Gereja Immanuel bernama resmi Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat atau GPIB, Jemaat Immanuel Jakarta. Bukti ketakwaan bangsa Indonesia yang menganut agama Konghucu adalah terdapatnya tempat-tempat ibadah Konghucu yang disebut kelenteng, litang, dan miao. Litang adalah nama tempat ibadah agama Konghucu yang banyak terdapat di Indonesia. Saat ini sudah ada lebih dari 150 litang yang tersebar di seluruh Indonesia yang berada di bawah naungan MAKIN atau Majelis Agama Konghucu Indonesia, dan organisasi pusatnya adalah MATAKIN atau Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia. Nah, akademia, di Indonesia sampai saat ini berdiri ribuan tempat-tempat peribadatan untuk masing-masing agama dan juga aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baik agama maupun aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sama-sama mendapatkan pengakuan secara konstitusional. Sejalan dengan rumusan konstitusional tentang agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan sejarah religiositas bangsa Indonesia, bahwa agama-agama yang dipeluk oleh penduduk di Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Segitu dulu ya akademia untuk pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya ya. Minjas mohon izin untuk pamit dulu. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe.